di FKDM, kemudian di FKUB juga, tapi kemarin sudah pensiun FKUB-nya, sudah ganti pengurus, tetapi di bawah Bapak Mahmudi memang Bojonegoro luar biasa, aman, tentram, dan semuanya diberi jatah sama. Iya betul ya Pak Mahmudi ya. Memang Pak Mahmudi ini dari pergantian pemerintahan Bu Ana, Bu Nurul, dan mungkin sebelumnya Bagas Bangkolnya tetap Pak Mahmudi, tidak pernah berubah. Berarti memang kinerja beliau benar-benar diapresiasi oleh pemerintah yang ada. Nah, jadi memang saya di FKDM 1 tahun, di FKUB 3 tahun atau 4 tahun itu kemarin, kemudian sampai sekarang sebagai Ketua WKRI juga di bawah asuhan Bapak Mahmudi. Dan memang di dalam memberikan pengarahan pembinaan kami mendapatkan banyak hal, bahkan tentang ini materi saya, karena materi saya juga banyak tentang kerukunan, toleransi, moderasi, dan juga ada gender. Saya biasa memberikan jadi narasumber di Gus Durian, kemudian di SMA dalam hal moderasi beragama. Jadi kalau saya disuruh cepet-cepet kok bingung. Jadi betul Pak Mahmudi saja tadi lebih baik kita berinteraksi, mau bertanya jawab apa tentang PSMTI atau tentang organisasi yang lain. Kalau di sini judulnya pembinaan tokoh Tionghoa. Itu memang kalau pembinaan itu yang paling berkompeten itu ya Pak Mahmudi selaku pembina. Tetapi di sini saya hanya akan memberikan sedikit saja tentang keorganisasian. Kalau saya boleh bertanya, apakah PSMTI ini sudah ada visi dan misi? Sudah ada ya. Nah, kalau sudah ada visi dan misi, itu sebetulnya jalan organisasi rodanya itu sudah enak. Jadi di sana sudah ada tujuan, pengurusnya lengkap, ada garis koordinasi, garis komando, itu sudah jelas. Jadi pasti tidak akan terjadi overlapping di situ. Semua ayam tentrem ya Pak Anja. Berarti keorganisasiannya sudah bagus. Dan kemudian kalau untuk toleransi, saya tadi kan dapat pesan titipan Pak Bambang itu PSMTI ini bisa menjadi kesatuan dalam hal bermasyarakat, dalam hal berbangsa, dan juga dalam hal segala sesuatu itu ada keterlibatan yang enak sama dengan yang lain. Nah, kalau ini sebetulnya saya justru mengapresiasi Ibu Lurah, Ibu Erwina yang sudah membawa desa ini menjadi desa Pancasila, moderasi, dan juga otomatis toleransi. Kalau sudah bermoderasi itu pasti toleransinya ada. Terima kasih Bu Erwina, memang luar biasa kelurahan Karangpacar ini. Ya, selain Karangpacar ada desa Leran, kemudian Kolong, itu desa moderasi, desa toleransi, tetapi yang paling lengkap memang Karangpacar ini. Semua ras ada, etnis ada, agama juga ada, tetapi tetap dalam satu kesatuan, hidup rukun, damai, sejahtera. Ini yang perlu jadi contoh untuk desa-desa yang lain. Karena kalau desa-desa yang lain itu memang belum begitu, pembaurannya belum begitu banyak. Kalau tentang hal toleransi, tentu desa ini sudah nomor 1. Tetapi tetap ada garis besarnya. Bahwa kita sebagai manusia universal, ciptaan Tuhan, itu semuanya sama di hadapan Allah. Jadi manusia universal itu berarti kita saling menghargai, menghormati, saling peduli. Nah, disitulah kunci daripada hidup bertoleransi. Kalau kita sebagai manusia, itu sebenarnya tidak ada kebenaran yang hakiki di dunia ini. Karena ada 4 tahap kebenaran yang bisa kita refleksikan. Kita masuk benar yang mana? Yang pertama kebenaran abstrak.
Yang kedua, kebenaran ilmiah. Yang ketiga, kebenaran filsafat. Yang keempat, kebenaran religi. Nah, kalau kebenaran abstrak itu kadang-kadang terjadi gontok-gontokan itu karena ini kebenaran yang satu ini sulit untuk dikendalikan. Dan biasanya yang mengikuti kebenaran ini adalah uneducated people. Dan kalau sudah ada pokoknya itu sulit sekali. Kita berdebat pun nanti akan menjadi debat usir. Nah, jadi kalau sudah ketemu dengan yang kebenaran abstrak, ini kita sebaiknya mundur teratur. Kalau tidak bisa diberi masukan. Tetapi yang kedua, kebenaran ilmiah itu yang sudah diadakan dengan studi penelitian. Jadi seperti penelitian empiris, deduktif, itu sudah jelas penelitian ilmiahnya. Jadi kalau saya rasa semua kita pelajar, semua pernah mengenyam pendidikan SMA, kuliah itu tahu kebenaran ilmiah. Kalau empiris seperti misalnya makhluk hidup semua mati, berarti manusia mati, hewan mati. Jadi ada berdasarkan data dan penelitian tertentu. Nah, kalau kebenaran filsafat itu yang sudah menyatu hampir mendekati dengan religi. Dan kalau religi, sudah kebenaran religi itu adalah kebenaran yang tertinggi. Jadi kalau sudah berhubungan dengan iman, agama itu tidak bisa diperdebatkan karena itu merupakan dasar, landasan daripada hidup kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak bertanya pada diri kita sendiri, saya biasanya sering ngotot menunggu berarti aku bisa menganut kebenaran yang pertama. Nah, itu bisa kita lihat dari sana. Tetapi akhir-akhir ini dengan adanya media sosial, nah, media sosial ini yang perlu kita cermati karena kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan kadang netizen itu kalau sudah ngomong dan banyak sekali sekian persen itu menyatakan itu salah, kita ikut. Nah, itu yang pada akhir zaman sekarang ini membuat kita diperingatkan Pak Babang kalau sudah stop. Ya, jadi dengan menurut dari media sosial, kebenaran itu kadang dibolak-balik. Jadi kritislah di dalam bermedia sosial. Saya kira karena memang Bapak MC-nya lupa, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, intinya sudah dapat. Jadi toleransi itu kita harus melihat manusia secara universal dan kebenaran-kebenaran yang kita anut tadi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dua duduk kan. Bunda nih, aduh. Pak, Udah tapat. Bunda nih lupa loh Pak. Iya. Oh. Mungkin ada yang belum tahu Bunda ini mantan sama Balen terakhir. Balen, Terakhir. Mas, Gander. Buahnya ada 10 ya? Kali 7. Oh, kali 7. Nonton dulu Bunda nih bisa hadir di sini. Untuk selanjutnya Pak Mahmudi, terus terang saya karena binaan Pak Mahmudi, jadi bagaimana ini selanjutnya saya harus bagaimana ini? Diskusi. Apa ini
Saya kira yang bertanya ya tidak ada, Pak Budi. Yang diajak diskusi tidak ada. nanti saya tanya. Oh gitu ya? Kalau begitu gini aja ya Pak Budi. Apa waktunya Pak Camat buat bagaimana Pak Budi? Jadi sekalian nanti biar bagaimana Pak Budi? Ya, tiga mungkin ngobrol. Monggo, wakil Pak Camat. Pokoknya bagaimana kita ini warga supaya harus belajar. Oke, terima kasih yang saya hormati Bapak Amudi, Kepala Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumber, yang saya hormati Bu Ken, yang saya hormati Ketua Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia, yang saya hormati juga Ibu Lurah beserta perangkat Kelurahan Karangpacar, yang saya hormati juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Oke, langsung saja kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Camat karena memang Pak Camat tidak bisa hadir pada malam hari ini karena beliau juga tadi baru pulang itu jam maghrib, jam 6, jadi mewakilkan kepada kami. Pada intinya Pak Camat menitipkan pesan kepada kami untuk selalu menjaga tali silaturahmi, apalagi ini di Kelurahan Karangpacar ini sudah ditetapkan sebagai kampung Pancasila, ya. Jadi secara kelembagaan ataupun predikat yang diterima oleh Kelurahan Karangpacar ini sudah diakui dalam keragaman, sehingga kegiatan pada malam hari ini salah satunya untuk tali silaturahmi antar warga, dan insya Allah kalau kami di kecamatan maupun kelurahan ini sebagai pelayan dari masyarakat tentu akan menampung setiap aspirasi keluhan dan juga harapan-harapan yang ada di masyarakat, dan tentunya kami juga dan berserta pelurah berusaha bekerja sama dengan ataupun meminta dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah, khususnya di Kelurahan Karangpacar pada umumnya, di Kecamatan Bojonegoro maupun di Kabupaten Bojonegoro. Tentu kami sebagai aparatur pemerintah baik kecamatan maupun kelurahan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan juga kita bersinergi juga dengan pihak TNI maupun Polri terkait dengan kerukunan ataupun kebersamaan antar umat beragama maupun etnis, karena memang masalah ras, suku dan agama ini memang masalahnya nopo ibaratnya mudah untuk ketika dengan ada perselisihan masalah ras, agama dan suku, itu sangat mudah untuk bisa memicu menjadi perpecahan. Jadi kami berharap apa yang sudah ada di Kelurahan Karangpacar ini sebagai kampung Pancasila bisa selalu menjaga dan juga bisa meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Tentu nanti dari Pak Mahmudi ini sebagai pembina tidak hanya pada malam hari ini saja untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, juga ini diambil dari Baris Bapol untuk membina kerukunan antar, salah satunya gitu, kerukunan antar umat beragama. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang turut menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, dan juga membantu kami ataupun mensukseskan program-program dari kabupaten yang mungkin saat ini kan ya banyak pembangunan, ya. Mungkin di akhir tahun banyak pembangunan, mungkin itu juga sedikit mengganggu nomor aktivitas Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga ini bisa segera diselesaikan, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Oke, mungkin itu
beberapa hal yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjam atas ular-ularnya, walaupun karena waktunya memang dibuat pendek, jadi yang setelah mewakili Pak Camat. Sedikit saya tadi renang-renang bicara dengan untuk Bulurah, bukan kok terus tinggi-tinggikan ya enggak. Tadi berdoa supaya Bulurah ini jadi lurah terus sampai pensiun di Karangpacar. Lah terus piye? Nanti saya ya Bu. Lah kok didoane jadi lurah terus? Tanya. Untuk acara berikutnya, untuk supaya gaya Pak Mahmudi aja yang mimpin untuk acara ini, bagaimana untuk kelanjutannya. Bu Lurah perlu